Welcome to my channel. Halo semuanya, kita balik lagi di pembahasan dan review chapter Tower of God terbaru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu like chapter terbaru Tower of God-nya dan pakai koin kalian juga ya. Chapter 511. Chapter ini masih melanjutkan pertarungan antara Bam dengan White, di mana saat itu White berhasil mendekati Bam dan menusukkan pedangnya langsung ke perut Bam. Tapi ternyata, semua itu sudah direncanakan Bam untuk bisa menyerap kekuatan White melalui pedangnya itu. Karena Bam mengetahui sifat White yang tidak akan mau melepaskan pedangnya ini dari tangannya sendiri. Hal ini juga yang mengingatkan gua dan akhirnya membuat Mimin baru sadar, kenapa saat di lantai tersembunyi, musuh abadi dari White adalah sekumpulan pedang-pedang. Karena berdasarkan chapter minggu kemarin, White mengakui bahwa dasar dari kekuatan dan kebanggaannya itu ialah pedangnya sendiri. Sehingga jika ia sampai melepaskan pedangnya itu, berarti dia juga melepaskan harga dirinya sendiri. Tapi selain menjadi simbol kekuatan bagi White, pedang inilah yang mungkin akan menjadi sumber kekalahan bagi White jika nanti Bam berhasil untuk menyerap kekuatan White ya. Namun sayangnya, planet cerita saat itu harus berpindah terlebih dahulu ke tempat Kun dan Asensio berada. Terlihat saat ini, Nanatona ternyata masih terkena efek paralyze dari serangan Kun Asensio yang secara tiba-tiba datang untuk membantu Kun Aguero. Walaupun kita tahu Nanatona memiliki jabatan sebagai salah satu kepala divisi dari Corps 5, namun sepertinya perbedaan kekuatan Nanatona dengan orang yang setingkat kepala cabang dari keluarga Kun masih terlalu jauh ya. Karena sampai saat ini, Nanatona masih belum berhasil melepaskan dirinya dan memulihkan dirinya. Sehingga karena hal ini, membuat Kun Asensio dan Kun Aguero bisa berbincang-bincang dengan santai di sana. Dalam percakapan ini, Kun Asensio berkata bahwa sekarang nama Kun Aguero sekarang ini sudah cukup terkenal di kalangan para keluarga Kun. Hal ini dikarenakan tersebarnya info mengenai adanya seseorang dari keluarga Kun yang sedang menaiki menara bersama dengan calon Slayer. Dan info ini ternyata sudah menyebar di seluruh anggota dari keluarga Kun. Dan karena itu, hal ini membuat gue jadi berpikir dan membuat gue jadi penasaran nih, bagaimana kabar dari Endo Jahat saat ini ya, yang juga pernah menaiki menara bersama calon Slayer dari Fuk. Apalagi Endorsi juga ikut membantu Bam waktu dia melarikan diri dari stasiun terakhir dan membantu Bam kabur dari kejaran pasukan Kalavan. Semoga berita tentang Endorsi membantu Bam tidak terlalu menyebar lah ya, biar Endorsi baik-baik aja. Lalu kita lanjut ke percakapan Asensio dan Kun. Dalam percakapan ini, Asensio mengakui bahwa dia sebenarnya berpartisipasi dalam game ini untuk mewakili tim dari pasukan Jahar. Karena semua itu sesuai dengan permintaan dari Putri Mas Jenny. Ya bisa dibilang Asensio ini sebagai tentara bayaran lah ya. Dia datang sesuai permintaan dari Mas Jenny untuk menyeimbangi jumlah dan kekuatan para high ranker antara Fuk dengan pasukan Jahar. Dan berarti masih ada kemungkinan kalau Mas Jenny bukan hanya mengirimkan Asensio saja. Bisa jadi beberapa anggota lain dari Kun juga ikut. Pengakuan dari Asensio ini ternyata membuat Kun Aguero sempat kaget. Kalau ternyata sekarang ini dia sedang berhadapan dengan high ranker terkenal dari keluarganya yang sekaligus menjadi lawannya sekarang. Tapi, jika Asensio ini mewakili tentara Jahar, kenapa dia menyerang Nanatona yang seharusnya menjadi satu tim dengan Asensio? Hal ini pun menjadi pertanyaan bagi Kun kepada Asensio. Lalu, Asensio sebenarnya mau menjelaskan kenapa dia membantu Kun Aguero saat ini. Tapi, sepertinya penjelasan ini akan cukup panjang. Jadi, untuk mempersingkat waktu, Asensio menawarkan Aguero untuk membantu temannya terlebih dahulu. Dan membiarkan Kun untuk menggunakan tikus yang ditangkap itu. Supaya Kun bisa membantu dan berpindah tempat dari Cat Tower ini ke tempat arena Bam berada. Tapi Asensio sempat menjelaskan bahwa semua ini sudah termasuk dengan rencana yang telah Mas Jenny siapkan. Dan katanya, Mas Jenny juga menginginkan Kun Aguero untuk bertemu dengannya dan meminta suatu bantuan kepada Kun. Dari hal ini, kita bisa simpulin untuk sementara kalau Mas Jenny dan timnya saat ini memang sedang mendukung tim Bam dari belakang ya. Cuma, kira-kira bantuan apa yang akan diminta oleh Mas Jenny kepada Kun Aguero? Apakah bantuan yang diminta oleh Mas Jenny ini akan berkaitan dengan Bam juga atau akan berkaitan dengan Jin Sung Ha? Menurut kalian gimana guys? Tapi, karena sifat dasar Kun Aguero yang kita tahu tidak bisa segampang itu percaya dengan seseorang yang diakibatkan juga karena masa lalunya. Walaupun orang itu juga berasal dari keluarganya sendiri. Oleh karena itu pada awalnya, Kun Aguero sempat meragukan dan tidak mempercayai pertolongan dari Asensio dan tawaran dari Mas Jenny. Tapi Asensio menjelaskan bahwa bukan saatnya Kun Aguero untuk menolak kesempatan ini. Apalagi tadinya, Kun Aguero sedang berhadapan dengan ranker dari salah satu komandan divisi pasukan Jahar. Lalu Asensio juga memberitahu kalau Mas Jenny akan segera memberitahu permintaan apa yang akan diminta kepada Kun selagi Kun Aguero membantu temannya itu. Dan Kun Aguero tidak perlu takut akan bantuan apa yang akan diminta oleh Mas Jenny. Karena Asensio mengatakan bahwa mereka di sini ada untuk membantu tim Bam. Apakah ini berarti secara terang-terangan Mas Jenny akan membantu tim Bam dalam pertarungan ini guys? Karena memang kalau kita ingat ya,
Masnya ini pernah mengatakan kepada Jin Sung-ha bahwa sebenarnya tujuan dia sama dengan tujuan yang Jin Sung-ha dan beberapa anggota Fook inginkan. Yang untuk sementara ini, kita bisa artikan bahwa Masnya ini ingin membuat BAM lebih berkembang lagi. Namun, dengan cara yang berbeda dari Jin Sung-ha dan Fook lakukan. Lalu setelah percakapan antara Kun Aguero dengan Asensio, Kun Aguero mau menyetujui bantuan yang akan diberikan Asensio dan mengambil tikus tersebut untuk bisa berpindah ke tempat arena BAM berada. Sebelum dia berpindah tempat, Kun Aguero sempat bertanya kepada Asensio, bagaimana caranya Asensio nanti akan berpindah ke arena di luar sana jika tikus yang ada saat ini hanya terdapat 1 ekor saja. Lalu dengan santainya dan lirikan yang cukup jahat, Asensio berkata dengan santai bahwa musuh yang sekarang mereka hadapi ini juga merupakan seekor tikus kan? Sehingga ia akan berencana untuk menggunakan Nanatona untuk berpindah keluar arena. Wah, Mimin juga baru tahu nih. Emang benar sih Nanatona ini merupakan satu ras dengan tikus. Tapi masa iya, dia juga bisa digunakan untuk berpindah tempat? Akan lucu sih jadinya kalau memang benar. Ya, kita lihat aja nanti ya. Apa benar Asensio ini akan berpindah menggunakan Nanatona? Lalu setelah Kun mengambil tikus itu dan menggunakannya untuk berpindah ke arena BAM. Tanpa lama-lama, sekarang ini Kun sudah langsung berpindah ke tempat pertarungan BAM dengan White. Dan sesampainya di sana, Kun dikagetkan dengan pertarungan antara BAM dengan White yang sekarang ini sedang berlangsung. Memang, terlihat saat itu White sedang menusukkan pedangnya tepat di perut BAM. Tapi Kun menyadari bahwa tusukan pedang yang White berikan kepada BAM saat ini bukanlah sebuah serangan dari White, melainkan mereka berdua sedang saling mencoba untuk mengambil kekuatan satu sama lain. Tapi karena kondisi saat ini terlihat tidak terlalu memihak kepada BAM, Kun berencana untuk membantu BAM dengan menggunakan kekuatan ikan yang berbentuk apinya. Karena seperti yang Kun tahu, bahwa kekuatan Fire Fist ini mempunyai koneksi dengan mantra yang digunakan oleh White. Sehingga karena itu, Kun bisa membantu BAM untuk mengambil kekuatan dari White. Walaupun saat itu Kun sudah tahu kalau kekuatan dari api berbentuk ikan ini sangat berbahaya. Apalagi semenjak terdengarnya suara yang muncul untuk memperingati Kun akan kekuatan Fire Fist ini. Namun walaupun hal ini akan membahayakan Kun sendiri, dan Kun juga merasakan efek yang cukup panas dari api keluarga Yeon ini saat menggunakannya. Tapi karena prioritas utamanya saat ini adalah untuk membantu BAM, sehingga karena itu Kun tidak memikirkan dan tidak memperdulikan hal itu, dan tetap membantu BAM dengan menggunakan ikan api tersebut. Memang ya, kalau dua sejoli ini ada di satu tempat, pertemanan mereka akan terasa sampai ke para pembaca. Lalu kondisi White yang saat ini sedang beradu untuk menyerap kekuatan satu sama lain dengan BAM. White merasakan sesuatu kekuatan yang mengganggunya saat ini, yaitu kekuatan api dari keluarga Yeon yang berasal dari Kun. White bisa mengetahui hal ini karena kekuatan ini juga pernah dirasakan sebelumnya saat awal arc Battle of Nest, saat White sedang mengumpulkan kekuatan jiwa untuk kembali ke tubuhnya di saat masa jayanya dulu. Di tengah-tengah pertarungan ini, dan bantuan yang telah diterima BAM dari Kun, ada satu hal lagi yang ternyata Mimin dan mungkin kalian juga salah mengira. Meskipun saat ini BAM telah dibantu oleh Kun, sepertinya dari wajah dan tindakan White saat ini tidak terlihat panik dengan pertarungannya melawan BAM yang sedang mengadu untuk saling menyerap kekuatan. Selain itu, White juga mengatakan dengan yakin bahwa pedang yang selama ini dia gunakan dari kecil, tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa lebih baik menggunakan pedangnya ini selain White sendiri. Karena White sangat yakin, seberapapun BAM mencoba untuk mengambil kekuatannya, tidak ada yang bisa merebut pedangnya itu dari tangannya. Wow. Sebelum kita lanjut, Mimin mau nanya nih, menurut kalian guys, apakah menurut kalian perkataan White barusan tadi tentang pedangnya itu memang hanya kepercayaan dirinya saja yang berlebihan? Atau memang benar BAM tidak akan semudah itu untuk menyerap kekuatan sang Slayer legendaris ini? Pertanyaan itu mungkin kita simpan aja dulu ya, sampai kita tahu kelanjutannya nanti. Karena saat ini, panel cerita akan berpindah posisi dulu ke tempat tim Hokni, Rak, dan Ilen. Tapi terakhir kali, kalau kita ingat, karena Rak sempat menyerang kepiting raksasa penjaga itu secara tidak sengaja. Dan ternyata, terdapat peraturan yang tidak memperbolehkan untuk menyerang satu sama lain di permainan ini. Sehingga tim Hokni harus menerima balasan serangan dari kepiting raksasa itu atas serangan sebelumnya, yang berupa tembakan gelembung Shinsu yang sangat dahsyat. Setelah serangan itu pun, sekarang kita melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Tapi tampaknya, serangan tersebut tidak langsung mengenai mereka. Karena, kepiting raksasa itu ternyata menargetkan tempat mereka untuk berdiri. Sehingga saat ini, mereka akan kesulitan untuk berdiri karena tempat mereka sekarang sudah hancur. Untungnya, walaupun tempat untuk mereka berdiri saat ini sudah hancur, Rak, Hokni, dan Ilen sempat menghindar dan masing-masing dari mereka saat ini sedang berpegangan dengan ikan-ikan yang ada di sana, supaya mereka tidak terjatuh ke dalam jurang yang ada di tempat itu. Memang keadaan mereka saat ini cukup sulit, tapi mereka tetap mau berusaha mencari cara untuk membantu BAM di arena yang saat ini sedang berhadapan dengan White. Dengan keadaan yang sambil bergantungan dengan ikan-ikan yang ada di sana, Hokni langsung mencari item yang bisa membantu BAM dalam pertarungannya melawan White. Lalu Hokni menemukan sebuah item yang dapat memindahkan seorang Spear Barrier ke suatu tempat, dan Spear Barrier itu bisa mengeliminasi seseorang yang ada di arena itu. Hal ini sesuai dengan yang pernah diberitahukan di awal ya, tepatnya pada season 3 episode 70.
Kalau dari ruang kendali yang Rock berada sekarang, tempat itu menghubungkan dengan tempat yang bernama Observatorium Field, yaitu merupakan menara yang digunakan Spear Barrier untuk melempar tombaknya dan mengeliminasi seseorang yang ada di sana. Namun sayangnya, jika Hawkney menggunakan item tersebut, otomatis Rock akan berpindah tempat dong. Dan berarti, tidak ada Spear Barrier lagi yang membantu Hawkney dalam permainan melawan kepiting raksasa. Di saat Hawkney sedang berpikir apa yang harus dilakukan sekarang, tiba-tiba, kepiting menjaga yang ada di sana menyerang ikan tempat Hawkney berada dan membuat Hawkney harus segera melompat ke ikan lain untuk bisa berdiri. Untungnya karena mata yang dimiliki Hawkney, dia bisa menyadari serangan dari kepiting yang datang kepadanya dan secara cepat melompat ke tempat ikan lain berada. Ternyata ya, kepiting penjaga ini cukup licik ya. Walaupun terdapat peraturan yang tidak memperbolehkan menyerang sesama pemain, tapi karena sekarang Rock, Kun, dan Ilen harus berdiri di atas ikan-ikan, sehingga membuat kepiting itu hanya perlu menyerang ikan tempat mereka berdiri, dan membuat mereka sibuk untuk berpikir menghindari serangan kepiting itu. Tapi karena Hawkney melihat situasi di arena BAM saat ini sedang dalam bahaya, Hawkney memutuskan untuk bertanya kepada Rock, apakah Rock yakin bisa mengeliminasi White dengan tombaknya yang sekarang ini? Lalu Rock mengatakan kalau dia yakin, karena dia mempunyai satu tombak lagi yang bisa digunakan. Namun karena tombaknya terlalu berat dan besar, saat ini Rock tidak bisa menggunakannya. Walaupun kita tahu Rock sering tidak serius dan bercanda, tapi kali ini Hawkney mempercayakan dan yakin kepada Rock kalau dia bisa membantu BAM dalam arenanya. Sehingga akhirnya, Hawkney memutuskan untuk menggunakan item tersebut yang dapat memindahkan seorang Spear Barrier ke atas menara tempat arena BAM. Tapi dengan resiko, tim Hawkney tidak memiliki Spear Barrier lagi untuk bermain melawan kepiting raksasa itu ya. Selanjutnya, Rock pun akhirnya dipindahkan ke tempat Observatorium Field, di mana Rock bisa melemparkan tombaknya itu dari atas sana. Setelah tibanya Rock di tempat tersebut, Rock lalu menyuruh BAM untuk menyingkir supaya tidak terkena serangannya. Dan Rock kemudian mengeluarkan suatu inventory yang sangat besar, berisikan sebuah tombak yang bernama Ancient Spear. Memang nih, sudah mimin duga ya, kalau Ancient Spear ini sekarang berada di inventory Rock. Mungkin kalau kalian nonton di video gue tentang pembahasan Rock, di sana gue memperlihatkan di season 3 episode 36, kalau Rock saat itu sudah mengambil Ancient Spear-nya kembali. Lalu pada chapter ini juga diceritakan kalau Rock mendapatkan inventory sekeren dan sebesar ini berasal dari laboratorium yang dimiliki ras anjing. Di sana Rock meminta pada salah satu ilmuwan dari ras anjing agar membantunya untuk bisa membawa tombak tersebut. Sehingga saat itu Rock dibuatkan sebuah inventory untuk menyimpan khusus tombak Ancient Spear ini. Kalau dilihat-lihat ya, inventory yang Rock punya untuk menyimpan tombak Ancient ini gede banget ya. Udah kayak kapal terbang loh bentuknya. Dan pada chapter ini, panel pun diakhiri dengan Rock yang sedang bersiap-siap melemparkan tombak Ancient Spear-nya kepada White. Gimana menurut kalian? Akhirnya kita bisa melihat trio BAM, Kun, dan Rock bertarung bersama-sama. Dugaan gue ya, kemungkinan besar nantinya Rock akan mengenai White dengan tombaknya ini, dan akan memberikan damage yang luar biasa. Karena yang kita tahu, efek dari tombak ini cukup menyakitkan. Kita bisa lihat itu dari luka yang Doom dapatkan, sampai dengan luka yang ada pada Kelhelam. Sehingga karena tombak ini, mereka memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Apalagi saat ini, White dalam keadaan kekuatan yang sudah cukup banyak terkuras. Dengan kata lain, White bukan dalam kondisi prima. Jadi pastinya, White akan tereliminasi akibat tombak Rock yang mengenainya dan terkena luka yang cukup parah. Oh iya, ada satu lagi pembahasan dari gua. Menurut Mimin ya, kenapa Xiu tidak mengakhiri pertarungan BAM dan White secara langsung? Kenapa Xiu harus mendatangkan Kun dan Rock di arena itu? Nah, pendapat gua, Xiu di sini mau menunjukkan kalau BAM ini memang masih belum cukup untuk mengalahkan White. Karena terlihat dari ucapan White yang sebelumnya, kalau dia yakin keras apapun BAM mencoba, BAM tidak akan berhasil menyerap secara penuh kekuatan dari pedang White. Dan sepertinya Xiu juga masih mau menunjukkan perbedaan kekuatan antara regular dengan high ranker, yang juga disebut sebagai Slayer legendaris. Tentunya dengan kedatangan Kun dan Rock ini, Xiu mau menunjukkan kalau kekuatan BAM belum sebanding dengan White, sehingga BAM masih memerlukan bantuan dari Kun dan Rock. Ya, itu sih menurut Mimin. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan pembahasan tadi? Komentar pendapat kalian di bawah ya. Oke, sekian dulu mungkin pembahasan gue kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Semoga kalian suka dan enjoy dengan video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.